Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih Bu Yu Herma. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan webinar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu dan Bapak, perlu diketahui bahwa komunitas ini PPKM Provinsi DKI Jakarta ini masuk dalam program bergerak bersama komunitas belajar guru dari Kemendikbudristek. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil dari materi dari penggerak komunitas, yaitu pendekatan berpikir berbasis aset. Nah, pendekatan berpikir berbasis aset ini apa ya yang akan kita bahas dan modelnya itu seperti apa sih? Yang kita tahu kan kadang berpikir kan cara berpikir. Aset ini yang aset kalau kita ngeliat dari segi bisnis itu aset kan kepunyaan kita. Jadi kita bahas aja langsung Ibu dan Bapak, optimalkan sumber daya bergerak berkelanjutan. Ini nih, lanjut. Ibu dan Bapak, dalam kiprah sebagai penggerak, pernahkah Ibu dan Bapak menemukan kondisi sulit, menantang karena minimnya sumber daya? Nah, Ibu Bapak penggerak, nah mungkin ada yang Ibu Bapak penggerak, ada yang penggerak komunitas yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pernahkah menemukan kondisi sulit dan menantang? Kayaknya sumber dayanya minim nih, gitu. Kalau pernah merasakan kondisi sulit ini, mari kita teruskan ya. Tujuan dari sesi ini yaitu kita, Ibu dan Bapak, mampu mengidentifikasi dan memetakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komunitas belajar. Yang selanjutnya, menggunakan sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan. Maaf, suara saya terdengar, Ibu dan Bapak? Ibu Sunarti Terdengar jelas, Pak. Terdengar. terdengar. Ya, terima kasih. Dilanjut, menggunakan sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar komunitasnya. Ini tujuan sesi kita. Selanjutnya, apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas? Nah, Ibu Bapak pasti kan sudah di sekolahnya sudah memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang diinisiasi oleh kepala sekolah atau guru penggerak. Nah, apa kira-kira sumber daya yang dimiliki komunitas? Ibu dan Bapak ada yang bisa bantu saya, sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam komunitas? Ya, contohnya seperti Zoom, ya. Terus juga yang bisa kita manfaatkan, apalagi coba. Nah, kalau kita ceritanya masih bingung, apa nih sumber daya yang bisa kita miliki, yang kita manfaatkan oleh komunitas kita? Ayo kita teruskan lagi. Sejauh mana Ibu dan Bapak memanfaatkan hal tersebut? Contoh Zoom tersebut atau teman-teman kita dalam komunitas. Dan lanjut, komunitas itu sebagai ekosistem.
satu kesatuan, ada biotik dan abiotik. Biotik ini ya terdiri dari perangkat manusianya, terus dari kepala sekolah, guru, tendik, wali murid, ya. Jadi komunitas yang ada di sekolah. Dari kalau abiotik ini seperti apa? Mungkin seperti ruangan aula, papan tulis, Zoom. Nah, itu yang bukan biotik, itu berarti ekosistem abiotik. Mari kita lanjutkan lagi. Ibu dan Bapak, ini ada contoh penggerak A dan penggerak B. Keduanya penggerak komunitas dan sudah memiliki anggota tetapi tidak tahu bagaimana memulai kegiatan komunitasnya. Ini ada penggerak A dan penggerak B. Nah, penggerak A ini satu semester berjalan belum ada kegiatan komunitas. Penggerak A ini lebih sambil menunggu pelatihan dan belum ada kegiatan komunitas. Jadi menunggu ada pelatihan. Jadi belum ada nih kegiatan dari komunitas. Dan biasanya penggerak A ini menunggu dinas atau memberikan pelatihan pada komunitas. Jadi ada instruksi dulu dari atasan, dari pengawas atau dari Kasatlak atau dari dinas yang terkait untuk memberikan pelatihan pada komunitas. Ini menunggu. Oh, orang belum disuruh kok, orang belum ditugaskan. Jadi penggerak A ini menunggu. Dan penggerak A ini cara berpikir itu, saya tidak tahu seperti apa seharusnya penggerak komunitas itu. Jadi ini penggerak A. Nah, di penggerak A ini tidak ada pergerakan di komunitasnya. Jadi komunitas sudah dibuat, kegiatan di sekolahnya tidak ada. Penggerak A ini pola pikirnya itu bergantung pada adanya arahan dan pelatihan atau pusat dari dinas. Jadi harus nunggu diarahin dulu baru bergerak. Sedangkan ada ini penggerak B, jadi melakukan praktik kecil di kelas dari hasil belajar sebagai latihan implementasi kurikulum merdeka, dan dia juga mengundang teman-teman penggerak terdekat sebagai teman belajar dan diskusi. Penggerak B ini juga membuat agenda belajar rutin dan membagi peran dengan para anggota untuk memfasilitasi sesi belajar. Jadi di komunitas dalam sekolah itu kan ada tim kecilnya. Tim kecil ini kan berperan, ya khususnya biasanya tim kecil berisikan dengan guru-guru yang sudah ahli atau lebih kualifikasinya lebih tinggi, atau guru penggerak itu. Jadi dia bisa memfasilitasi sesi ini, membuat agenda dan juga berbagi peran. Terus penggerak B ini mengidentifikasi sumber apapun yang tersedia dan bisa digunakan di komunitasnya. Penggerak B bergerak dan belajar bersama dilaksanakan secara konsisten karena ada pembagian peran, tidak bergantung pada satu orang saja. Penggerak B ini proses belajarnya tidak bergantung pada ada dan tidak arahannya atau pelatihan dari pusat. Ada tidak ada terus jalan. Ini contoh dari penggerak B. Adanya perubahan kurikulum yang nyata di sekolah secara bertahap. Jadi dari implementasinya, perencanaannya, dan evaluasinya, asesmennya. Jadi ada perubahan secara bertahap yang dilakukan di sekolah. Bagaimana menurut Ibu dan Bapak penggerak A dan penggerak B? Mana yang memiliki cara berpikir yang berbasis aset? Ya, mungkin Ibu dan Bapak berpikir, berarti cara berpikir aset itu berarti mencari kelebihan di komunitas kita. Berarti penggerak apa nih? Ya, penggerak
A atau B? Ya, penggerak B. Lanjut. Nah, penggerak A, bagaimana dampak keanggotaannya? Ini anggotanya cenderung pasif karena menunggu adanya ajakan dan kegiatan pelatihan. Dan penggerak A ini, kegiatan pelatihannya tidak terjadi secara berkelanjutan. Jadi, ketika ada instruksi, dia berjalan kegiatannya. Ketika tidak ada instruksi, jadi kegiatannya tidak berjalan lagi. Dan sedangkan penggerak D, setiap anggota berdaya, setiap anggota memiliki kesempatan dalam memberikan fasilitasi atau memberikan menjadi narasumber di komunitas dalam sekolah tersebut. Dan belajar bersama dan diskusi menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Penggerak A ini fokus pada masalah. Dia mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangannya. Kekurangan saya apa nih? Kita nggak ada narasumber, ya udah kita nggak usah melakukan kegiatan gitu. Dan merancang program untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika belum ada instruksi, belum ada itu, jadi tidak bergerak. Sedangkan penggerak B ini fokus pada aset dan kekuatan dan membayangkannya itu masa depan, bukan masa lalu atau masa sekarang, dia masa depan. Dan mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Jadi ketika ibu dan bapak pasti melihat di dalam sekolah itu ada guru yang memiliki kompetensi yang di atas rata-rata. Nah, ini merupakan sumber daya yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam melaksanakan komunitas pembelajaran kita yang tujuannya adalah peningkatan hasil belajar peserta didik. Juga ini fokus pada aset dan kekuatan ini, yaitu merancang program berdasarkan visi dan kekuatan di sekolah tersebut, sekolah ibu dan bapak. Ini berbasis pada kekurangan dan berbasis pada kekuatan. Nah, keterampilan berbasis aset, berarti aset kita itu apa kita berpikirnya? Berpikirnya itu kekurangannya kah atau kekuatan kita? Jadi aset kita jadi berfokus pada kekuatan kita. Ini ada perbedaan dari berbasis pada kekurangan dan berbasis pada kekuatan atau berbasis pada aset. Berbasis pada kekurangan ini fokus pada masalah dan isu. Ketika ada masalah, fokus sama masalah. Masalahnya apa nih? Kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak ada biaya. Nah, sedangkan berbasis pada kekuatan, fokus pada kekuatannya apa? Kita tidak ada narasumber, kita dalam internal kita bisa menjadi narasumber gitu. Tidak ada biaya, kita melaksanakan kegiatan bisa tanpa ada biaya dalam kegiatan internal, khususnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Yang selanjutnya itu berkutat pada masalah utama. Yang kalau berbasis pada kekuatan itu membayangkan masa depan, ke depannya kita juga bagaimana, ke depannya kita seperti apa, bagaimana ketika ada masalah, bagaimana kita solusinya ke depannya seperti apa. Yang selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, bertanya apa yang kurang. Bertanya apa yang kurang ini seperti gini, apa yang kurang daripada diri kita? Apa yang kurang? Jadi berpikirnya itu kurang terus. Jadi setiap ada yang siap kita mau mengadakan apa komunitas atau gelar komunitas di setiap ibu bapak punya ada perencanaan mau merencanakan pasti mencari kalau berbasis kekurangan pasti mencari kekurangan guru-guru kita kekurangan guru-guru yang potensial padahal semua guru-guru itu pasti ada yang potensial. Nah, terus berbasis pada kekuatan, berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Lanjutnya fokus mencari bantuan dari institusi lain. Harus ada bantuan dari sini, bantuan dari dinas. Nah, sedangkan berbasis pada kekuatan yaitu mengorganisasi aset dan kekuatan. Jadi bagaimana sekolah kita ini bisa berdaya.
tanpa mencari bantuan. Nanti ketika kita contoh, kalau kita fokus pada mencari bantuan, jadi kita nggak gerak-gerak. Selanjutnya berbasis pada kekurangan adalah merancang program untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan berbasis pada kekuatan adalah merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi bukan masalahnya apa, jadi kedepannya kita nanti seperti apa. Contoh masalah kita adalah di rapor pendidikan tentang numerasi. Kalau kita berpikir tentang masalahnya, kita kurang numerasi. Tapi kalau kita berpikirnya, kita geser sedikit cara berpikirnya, yaitu merancang sebuah rencana supaya bagaimana visi kita atau apa numerasi kita jadi lebih baik lagi. Berpikirnya jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ini 7 modal utama pada pembelajaran berbasis aset. Yang pertama adalah manusia, yang kedua sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Ini manusia, ini yang lebih potensial di sekolah kita. Ini sosial, ini jejaring, politik ini kebijakan, kebijakan dari kepala sekolah, agama ini dan budaya ini sebenarnya modal utama. Kalau kita kadang memiliki perbedaan dalam komunitas, itu sebenarnya bukan jadi hambatan, tapi sebenarnya menjadi potensi, potensi modal sebagai penggerak komunitas. Contoh fisik, kita punya masing-masing pasti punya ruang guru, kita manfaatkan ruang guru, atau kita menggunakan aula yang memiliki aula, ya. Terus kita memberdayakan lingkungan alam serta finansial. Finansial ini mungkin ketika kita ada dana untuk mengalokasikan narasumber, ini kita bisa gunakan dengan finansial. Mari kita identifikasi potensi di sekitar kita, Ibu dan Bapak. Ini apakah ada potensi di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan komunitas belajar kita. Nah, pendekatan berpikir berbasis aset ini yaitu mengarahkan kita untuk berpikir ide, memiliki memiliki gagasan atau potensi supaya kita dapat, komunitas kita ini dapat terus berjalan secara konsisten. Ini selanjutnya adalah modal kita, yaitu modal manusia, contohnya guru dengan kekuatan masing-masing. Ada mungkin Ibu dan Bapak guru di sini yang telah hadir. Ada yang kekuatan masing-masingnya, ada yang pedagogiknya lebih bagus, atau sosialnya lebih bagus, profesionalnya lebih bagus, atau kepribadian lebih bagus, kita saling sharing. Terus apa implikasinya setelah pemanfaatan aset ini? Nah, komunitas kita atau komunitas belajar dalam sekolah ini tidak perlu lagi mengundang narasumber dari luar, karena kita bisa memanfaatkan aset yang terpenting, yaitu guru-guru sekolah, guru-guru kita masing-masing. Jadi Ibu dan Bapak, dalam kesempatan kali ini saya berbagi adalah ketika Ibu dan Bapak penggerak komunitas ingin komunitasnya itu berdampak, bisa menggerakkan, bisa bermanfaat bagi, khususnya adalah hasil belajar peserta didik, maka manfaatkan modal modal manusia ini, modal guru-guru kita dengan kekuatan masing-masing, agar kita tidak perlu mengundang narasumber dari luar. Ini inti dari pendekatan berpikir berbasis aset. Jadi aset kita yang ada, jadi kelebihan-kelebihan kita yang kita tampakkan. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, terima kasih Ibu Herma. Terima kasih Ibu Marlina, Ibu Sunartin, Bu Helen, Bu Ida, Bu Sri, Bu Siti Masruroh, Bu Liana, Bu Sterlir. Ibu dan Bapak, ada yang perlu kita diskusikan? Mari kita diskusikan jika ada yang ada yang bisa dibantu gitu seperti itu. Karena untuk mengingat jadi ini Zoom-nya ini kita gelar hanya kita Iya, tidak. lu masih dulu Silakan Ibu Yuliana. komunitas. Masa kecil, terus mau tinggal pilih webinar. Ya, ada yang bisa di share lagi? Oke, terima kasih. Jadi Ibu dan Bapak, kegiatan hari ini kita gelar hanya 30 menit karena gitu untuk mempersingkat waktu. Jadi biar intinya itu jadi kegiatan kegiatan kita ini berpikir berbasis aset ini jadi kita memikirkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita memiliki kekuatan. Ya, ya Ibu, siang. Untuk kegiatan hari ini mungkin saya ya silakan Ibu Siti Masuroh mau bertanya. Untuk ya diketik aja Ibu, suaranya tidak terdengar ya. Iya, tidak terdengar. Boleh di chat aja, Bu. Nanti kalau tidak selesai di sini, boleh nanti kita saling tanya di grup WhatsApp. WhatsApp kita ada. Untuk daftar hadir tadi saya belum sempat membuat. Nanti daftar hadir beserta sertifikatnya nanti saya saya share di grup ya, grup WhatsApp. Daftar aja nanti saya share di grup WhatsApp, nanti Ibu dan Bapak ngisi, nanti langsung sertifikatnya itu muncul. Jadi materi yang saya sampaikan ini adalah materi berkaitan dengan program penggerak komunitas bergema. Ini materi yang kedua, itu berpikir berbasis aset. Jadi di desain komunitas, setiap penggerak komunitas itu memiliki daya pikir yang memiliki kekuatan. Jadi setiap setiap orangnya itu memiliki kekuatan. Jadi tidak mencari kelemahan-kelemahan pada dirinya masing-masing. Seperti itu. Saya kira sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Untuk bahan presentasinya nanti saya share di grup WhatsApp ya, dan daftar hadirnya menyusul. Ini ada izin bertanya, saya sudah mendaftar sebagai CGP angkatan 11 tapi belum ada panggilan lanjutan untuk menjadi penggerak tipe B itu harus bagaimana, Pak? Nah, untuk menjadi sebagai Ibu sudah mendaftar CGP angkatan 11. Itu emang angkatan 11 belum ada pengumuman kelulusan. Nanti tunggu.
kira-kira bulan Desember ini, pertengahan bulan Desember ini nanti ada pengumuman untuk calon guru penggerak angkatan 11. Ditunggu ya Bu. Dan untuk penggerak tipe B itu harus bagaimana Pak? Jadi penggerak B ini, jadi ibu dan bapak kan ada ini ya, mendapat instruksi itu ya, harus membuat komunitas dalam sekolah ya. Grup WA-nya yang mana? Grup WA-nya itu ada di platform Merdeka Mengajar. Ibu klik kan, itu komunitas kita. Terus ada informasi komunikasi. Nah, itu ada WhatsApp-nya. Ibu klik nanti masuk ke grup WhatsApp kita. Ya, buka MM terus masuk ke grup WhatsApp. Seperti itu. Untuk menjadi penggerak tipe B itu harus bagaimana? Jadi kita berpikirnya itu berpikir berbasis aset. Berbasis aset itu jadinya berpikirnya tidak, nanti ibu kan membuat komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini nanti ibu saling dengan teman-teman, saling dengan apa? Saling belajar dengan teman-teman bahwa kita itu memiliki potensi. Jadi saling ganti-gantian saja jadi narasumber. Kalau yang tipe B kan nunggu apa-apa nunggu. Kalau ketika menggerakkan komunitas, saya belum CGP, saya belum ada bahannya, atau saya belum bisa gitu. Kalau dalam sekolah sendiri belum ada yang menjadi guru penggerak, bagaimana Pak untuk memilih komunitas dalam lingkungan sekolah ya Pak? Nah, untuk menjadi guru memilih komunitas dalam lingkungan sekolah ini, ibu bisa nanti saya kasih, nanti ibu bisa kasih informasinya itu ke kepala sekolah atau atasan, bahwa sekolah itu harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Ada itu surat surat dari kementeriannya itu. Jadi ada itu, harus. Jadi kepala sekolah menugaskan seorang guru atau tim kecil untuk menjadi penggerak dalam komunitas. Jadi kepala sekolahnya membuatkan SK. Nanti contoh SK-nya kalau Ibu Citra belum buat contoh SK-nya, nanti saya share juga. Contoh SK, terus sama peraturan harus membentuk komunitas seperti itu. Jadi kepala sekolah juga harus berperan. Sebenarnya sebelum kegiatan kita hari ini, sebelumnya itu ada kegiatan kita itu ngebahas tentang penguatan komunitas belajar. Jadi bagaimana cara membuat komunitas belajar, ada. Itu pada sekolah yang termasuk sekolah penggerak atau bagaimana? Bukan sekolah penggerak, semuanya harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Ada instruksinya Bu. Nanti Ibu sudah masuk grup komunitas kita. Nanti saya kasih, belum. Nanti Ibu masuk di Papua Merdeka Mengajar, ada komunikasi, itu ada WhatsApp, masuk ke komunitas kita, nanti saya share. Itu surat dari mana itunya. Nanti terus sama contoh SK-nya. Nanti Ibu memberikan arahan ke atasan untuk membuat komunitas belajar dalam sekolah. Nanti untuk bahannya, contoh Ibu mau ngebuat, bagaimana cara ngebuat komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana caranya ngebuat, kemarin kita sudah bahas itu. Nanti PPT-nya kalau Ibu mau bahannya saya ada. Bisa juga di PMM, ada di PMM, di bio saya itu ada,
praktik baik penguatan komunitas belajar. Begitu Ibu Siti Masuro dari SD Arido Al-Salam Depok kemarin. Saya bersama teman juga nih dari Depok kemarin, penggerak komunitas. Dengan Pak Furkon. Sampai sini cukup, Ibu? Ya, sama-sama Ibu. Ibu nanti masuk ke grupnya ya, Bu. Grup kita nanti, nanti saya kasih surat edarannya, terus saya kasih contoh SK-nya, SK komunitas belajar dalam sekolah. Nanti Ibu bisa ngelihat, bisa di ATM. Seperti itu, Ibu dan Bapak, terima kasih yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.